Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anis Ema Noviana, mahasiswi program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi informasi bisnis pada PT Telkom studi kasus penentuan produk baru eSIM. Berikut saya akan menjelaskan sekilas tentang perusahaan PT Telkom. Berikut tentang perusahaan PT Telkom. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi, serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom memiliki jaringan telekomunikasi yang luas di seluruh Indonesia, sehingga membantu menghubungkan jutaan pelanggan. Hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 387 gerai Plaza Telkom yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian PT Telkom juga menyediakan berbagai produk dan layanan unggulan seperti telepon tetap, data seluler, internet berkecepatan tinggi atau IndiHome, televisi berlangganan, layanan data bisnis, solusi korporat, inovasi digital, pusat data, pendidikan, kesehatan, dan konten digital yang lainnya. Selanjutnya, PT Telkom memainkan peran penting dalam memajukan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam era digital. Selanjutnya ada latar belakang. Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom Indonesia, memperkenalkan eSIM untuk memudahkan pelanggan dalam mengelola layanan seluler tanpa kartu fisik. Teknologi ini menggantikan SIM fisik konvensional dan memungkinkan aktivasi layanan dengan memindai kode batang atau barcode. Produk layanan eSIM di PT Telkom Indonesia memberikan akses ke jaringan tanpa kartu SIM fisik, menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam aktivasi. Selanjutnya, alasan harus memakai eSIM Telkom yaitu karena keamanan dan kekuatan fisik yang meliputi 1. Aman dan tidak mudah lepas. Yang kedua, daya tahan fisik lebih awet dan mempercepat pembelian nomor. Alasan yang kedua karena keamanan data dan gold yang meliputi 1. Keamanan data yang terjaga, yang kedua penyimpanan data menggunakan gold yang efisien dan aman. Kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan yaitu pertumbuhan IoT meliputi 1. Mendukung pertumbuhan perangkat terhubung, yang kedua integrasi eSIM memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik di Telkomsel. Yang kedua, keamanan data dan gold yang meliputi keamanan keputusan menggunakan eSIM memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik di Telkomsel. Selanjutnya, divisi yang terlibat. Yang pertama, divisi produksi yang bertanggung jawab mencetak atau menghasilkan kartu Telkomsel yang memiliki barcode. Contohnya, mencetak kartu-kartu Telkomsel dengan barcode yang telah disediakan oleh divisi ICT. Yang kedua, divisi marketing, merancang strategi pemasaran untuk kartu Telkomsel dengan barcode serta mempromosikan keuntungan menggunakan kartu tersebut. Contohnya, membuat kampanye iklan untuk memberitahu mudahnya dan keamanan menggunakan kartu Telkomsel dengan barcode. Kemudian yang ketiga, divisi SDM, mengelola kebutuhan SDM dalam proses pembuatan dan pemasaran kartu Telkomsel dengan barcode. Contohnya, merekrut, melatih, dan mengawasi staf yang terlibat dalam produksi dan pemasaran kartu. Yang keempat, divisi keuangan dan akuntansi, mengelola aspek finansial pembuatan dan penjualan kartu dengan barcode, termasuk pengeluaran, penerimaan, dan pelaporan keuangan. Contohnya, menyusun laporan keuangan yang mencakup biaya produksi dan pendapatan dari penjualan kartu. Yang kelima, divisi ICT, berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem yang mendukung penggunaan barcode pada kartu Telkomsel.
Contohnya, memastikan sistem informasi dapat menghasilkan barcode yang valid dan terhubung dengan sistem penjualan. Yang keenam, divisi umum dapat terlibat dalam manajemen fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk proses pembuatan dan penjualan kartu Telkomsel dengan barcode. Contohnya, mengelola persediaan kantor, keamanan gedung, dan fasilitas lain yang diperlukan. Kemudian ada target pasar. Yang pertama, profesional freelance dan pekerja jarak jauh. Contohnya seperti profesional penulis lepas, desainer grafis, atau konsultan independen. Kemudian membutuhkan koneksi internet yang handal dan cepat untuk bekerja dari berbagai lokasi. Yang kedua ada pecinta musik dan film. Pecinta film dan musik yang berlangganan layanan seperti Netflix atau Spotify dan untuk menikmati hiburan mereka. Yang ketiga, pelanggan dengan keamanan data yang tinggi. Contohnya seperti bisnis atau individu yang sangat peduli tentang keamanan data mereka. Kemudian menginginkan koneksi internet yang aman. Yang keempat ada mahasiswa. Mahasiswa membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk studi online, pengiriman tugas, dan berkomunikasi dengan dosen. Yang kelima, pengelola bisnis. Bisnis kecil yang membutuhkan koneksi internet yang handal dan aman. Kemudian untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mengelola data bisnis, dan menjalankan operasi sehari-hari. Kemudian ada tren dan peluang eSIM di Indonesia. Yang pertama, permintaan internet yang meningkat. Permintaan internet tumbuh cepat di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan. Yang kedua, komitmen pemerintah. Pemerintah berkomitmen tingkatkan akses internet di pedesaan, membuka peluang kerjasama. Yang ketiga, inovasi teknologi. Konvergensi teknologi memungkinkan penggunaan perangkat dengan satu layanan. Yang keempat, harga eSIM bersaing. Harga eSIM Telkomsel perlu kompetitif mengikuti harga pesaing seperti Smartfren. Yang kelima, potensi tinggi di PT Telkom. Dengan 153 juta pelanggan, potensi adopsi layanan baru termasuk eSIM sangat tinggi. Keenam, peluncuran eSIM penting. Telkom harus segera meluncurkan eSIM untuk tetap bersaing dan memenuhi harapan pelanggan terhadap inovasi. Kemudian ada alternatif lain. Jika barcode eSIM bermasalah, perusahaan dapat beralih ke aplikasi dan menggunakan e-sensor dalam pemindahan barcode. Mekanismenya yaitu dengan mendownload aplikasi resmi perusahaan Telkomsel, kemudian verifikasi identitas, kemudian permintaan penggantian, lalu penggunaan e-sensor untuk memindai barcode eSIM, kemudian pemeriksaan internal untuk validasi barcode, kemudian aktivasi eSIM baru dan dapat diaktifkan. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai perusahaan, PT Telkom Indonesia memiliki faktor dan latar belakang yang membuat mereka memutuskan untuk menciptakan eSIM. Banyak hal yang perlu diperhatikan bagi sebuah perusahaan dalam meluncurkan sebuah produk baru. Peran divisi dalam suatu perusahaan sangat diperlukan, mulai dari pengolahan ide hingga pemasaran produk. Untuk tujuan efektivitas pemasaran, produk juga diperlukan analisis pasar, regulasi, perizinan, hingga keamanan produk tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.